Ibu, serta teman-teman sekalian yang telah hadir, saya akan membacakan beberapa ketentuan terkait kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama, format nama yang digunakan adalah instansi atau universitas underscore nama. Kemudian, peserta mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background yang telah disediakan. Selama acara berlangsung, diharapkan menonaktifkan mic kecuali saat dipersilakan oleh MC maupun moderator. Yang keempat, peserta dipersilakan mengisi daftar hadir di link yang akan dibagikan oleh panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat, yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Bapak Abdul Syukur, SEMM. Yang kami hormati Wakil Rektor 4 Universitas Tomakaka Mamuju, Bapak Hamdan Dangkang, Eskom MT. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala BPS Kabupaten se-Sulawesi Barat. Yang kami hormati Bapak Ibu Fungsional Ahli Madya, BPS Provinsi Sulawesi Barat. Yang kami hormati narasumber pada kegiatan hari ini, Ibu Suwarti, SST, MStat. Serta Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta edukasi statistik sekalian yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita manjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan ridhonya, kita dipertemukan lagi secara virtual dalam kegiatan kita, edukasi statistik dengan tema Bedah Data Nilai Tukar Petani atau NTP. Selamat datang saya ucapkan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Saya Yusi selaku MC akan memandu acara kita pada siang hari ini. Adapun susunan acara edukasi statistik hari ini diantaranya pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa, sambutan kepada Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat yang pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Abdul Syukur, sambutan Rektor Universitas Tomakaka Mamuju atau yang mewakili dalam kesempatan ini yaitu Bapak Hamdan Dangkang, Eskom MT, sesi materi, penentuan penanya beruntung, dan penutup. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon dapat mengambil posisi sempurna. Indonesia tanah airku, tanahku darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pendiriku. Indonesia kebangsaanku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku sebenarnya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, merebut negeri yang tercinta. Indonesia merdeka, merdeka, merebut Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, merebut negeri yang tercinta. Indonesia merdeka, merdeka, merebut Indonesia. Agar acara kita berjalan dengan lancar, marilah kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Sule. Kepada Bapak Sule, saya persilakan. Terima kasih banyak, Host. Dengaran suara saya? Kedengaran, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan doa secara Islam bagi Bapak Ibu yang beragama lain dapat menyelesaikan. Demi menggapai keridhaan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kegiatan edukasi statistik yang kita laksanakan ini, maka marilah sejenak kita tundukkan wajah kita, pengadatan tangan kita dan hadapkan hati kita atas keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu atas pelaksanaan kegiatan edukasi statistik dengan tema beda data nilai tukar petani kerjasama Universitas Tomakaka Mamuju dengan BPS Provinsi Sulawesi Barat yang akan kami laksanakan ini. Rekatkan ilmu dalam hati dan pikiran kami, eratkan persaudaraan kami, tingkatkan semangat kami dalam mengikuti kegiatan ini, serta memotivasi hidup kami agar istiqomah di jalan kebenaran, hingga kami dapat bekerja dengan tangguh, profesional, penuh integritas dan senantiasa amanah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Ya Rabb, ridhoi dan berkahilah kegiatan kami ini. Ya Allah, yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun, hidupkanlah kami dalam cahaya, rahmat dan keimanan-Mu. Matikanlah kami dalam ibadah terbaik yang kami miliki kepadamu. Dari lubuk hati kami memohon ampun kepadamu atas segala hilaf dan dosa yang telah kami torehkan di setiap langkah kaki kami. Tolonglah kami atas godaan-godaan syaitan yang terkutuk dan orang-orang zalim. Ampunilah kami, maafkan kami, karena hanya kepadamu lah kami memohon dan hanya kepadamu lah tempat meminta. Rabbana dalamna anfusina wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat yang pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Abdul Syukur. Kepada Bapak Abdul Syukur, saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudara MC. Apakah suara saya terdengar? Ya, sudah. Harap Pak. Ya, terima kasih. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Wakil Rektor 4 Universitas Tomakaka, Bapak Hamdan Tangkang, Eskom MT. Selamat datang Pak. Ini mungkin kali pertama kayaknya Bapak bergabung pada edukasi statistik di Pojok Statistik Universitas Tomakaka. Semoga kedepannya akan semakin sering kita dengan kebersamaan ini. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Fungsional Ahli Media BPS Provinsi Sulawesi Barat, narasumber edukasi statistik dalam hal ini dibawa oleh statistisi ahli muda BPS Provinsi Sulawesi Barat, Ibu Suwarti SST M.Stat. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala BPS Kabupaten yang hadir, juga teman-teman Ketua Pojok Statistik dan tim, serta yang sama saya hormati juga seluruh peserta edukasi yang kami banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini izinkan saya mengajak saudara sekalian untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul menghadiri kegiatan edukasi statistik pada Pojok Statistik Universitas Tomakaka dalam keadaan sehat walafiat. Namun sebelumnya juga saya mohon maaf karena mewakili pimpinan, seyogyanya beliau yang akan membuka atau memberi sambutan pada acara ini, karena pada kesempatan yang bersamaan juga ada kegiatan pojok statistik di Sulbar yang dilakukan secara offline, dan beliau sekarang di Majene dalam rangka kegiatan tersebut. Terima kasih saya sampaikan kepada seluruh pihak, baik dari Universitas Tomakaka Mamuju, agen statistik,
pegawai di BPS di lingkup Sulawesi Barat, pegawai pemerintahan, sivitas akademika, dan seluruh hadirin sekalian yang telah berkenan hadir pada kesempatan ini dan bersama-sama berpartisipasi mendukung kelancaran kegiatan pojok statistik ini. Hadirin yang saya banggakan, oleh karena itu nanti narasumber kita pada hari ini akan menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan nilai tukar petani di Sulawesi Barat. Hadirin yang saya banggakan, Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan rilis jadwal rencana terbit atau advance rilis kalender, bahkan di setiap bulannya juga melakukan rilis indikator-indikator indikator utama. Ada banyak indikator yang akan dirilis oleh BPS Provinsi Sulawesi Barat, termasuk mengenai nilai tukar petani atau NTP di Provinsi Sulawesi Barat. Bapak Ibu sekalian, selaku akademisi dan konsumen data, bisa menggunakan data yang telah dirilis oleh BPS tersebut untuk digunakan berbagai hal, semisal penulisan karya tulis ilmiah, skripsi, disertasi, dan lain-lain yang semuanya pasti akan ada kontribusi pada pembangunan nasional dan Sulawesi Barat melalui tulisan Bapak Ibu sekalian. Hadirin yang saya banggakan, demikian sambutan saya pada siang hari ini. Semoga kegiatan edukasi statistik 2024 pada pojok statistik Universitas Tomohon ini dapat meningkatkan pemahaman seluruh peserta sesuai dengan tema bedah nilai tukar petani di Sulawesi Barat. Demikian, sekali lagi terkhusus kepada Bapak Wakil Rektor, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk memberi motivasi kepada adik-adik mahasiswa kita untuk dapat lebih memaksimalkan manfaat dari pojok statistik Universitas Tomohon ini. Demikian, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abdul Syukur atas sambutannya. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Bapak Wakil Rektor 4 Universitas Tomohon Mamuju kepada Bapak Hamdan Dangkang, Eskom MT. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan inayahnya, sehingga alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kesehatan dan umur yang panjang untuk bisa bersama-sama hadir mengikuti kegiatan sosialisasi dari BPS Provinsi Sulawesi Barat. Salam dan salawat pula tak lupa kita kirimkan kepada junjungan baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan pengikut. Yang saya hormati dan saya banggakan, Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Abdul Syukur. Terima kasih Pak atas kegiatan rutin yang dilaksanakan ini, dan tentunya kami sangat mengapresiasi dari kegiatan sosialisasi yang sudah dilakukan. Dan pada kesempatan ini pula saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Rektor yang seyogianya beliau yang memberikan sambutan, namun beliau ada kegiatan di kampus cabang di Mambi, dan jaringan yang ada di lokasi kampus tersebut tidak stabil, sehingga berikanlah amanah kepada saya untuk memberikan sambutan pada kegiatan sosialisasi pada siang hari ini. Yang saya hormati dan saya banggakan juga para kepala BPS Kabupaten se-Provinsi Barat, jajaran sekretariat atau staf di Sekretariat BPS Provinsi Barat yang hadir pada kesempatan siangan ini, adik-adik peserta, mahasiswa, sosialisasi tentang tema
bedah data dari NTP atau nilai tukar petani. Jadi data ini memang sangat penting terutama bagi adik-adik mahasiswa yang ada di Fakultas Pertanian karena dengan data ini kita bisa mengetahui seberapa besar kesejahteraan atau tingkat kesejahteraan petani kita yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Seperti kita ketahui bahwa hampir sebagian besar masyarakat Provinsi Sulawesi Barat ini berprofesi sebagai petani. Dan dengan adanya NTP ini merupakan indikator kita dalam melihat ataupun sebagai bahan perbandingan dari para petani dalam melihat beberapa komponen harga yang harus dibayarkan dan diterima oleh petani. Tadi juga sudah disinggung oleh Pak Abdul Syukur bahwa memang data ini sangat penting terutama bagi dosen dalam melakukan penulisan karya ilmiah atau sebuah penelitian, ditambah lagi bagi adik-adik mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhirnya nanti dalam bentuk penulisan skripsi. Dan mudah-mudahan tema yang diangkat pada siang hari ini peserta betul-betul dapat menyimak dengan baik sehingga dalam proses penulisan karya ilmiah nantinya itu tidak menjadi kendala dalam mencari data yang berhubungan dengan judul yang akan diangkat. Sekali lagi kami dari Sivitas Akademika Universitas Samarakara mengucapkan terima kasih banyak kepada BPS Provinsi Sulawesi Barat dan semoga kegiatan-kegiatan ini nantinya ke depan pelaksananya bukan hanya sebatas daring, ya, tapi juga bisa nanti sekali-sekali dilakukan secara luring di kampus sehingga nanti bisa menghadirkan peserta yang lebih banyak nantinya. Dan kita lihat juga materi-materi dari setiap kegiatan sosialisasi yang dalam bentuk daring ini sangat membantu para mahasiswa kami terutama juga untuk proses penyelesaian studi mereka. Saya pikir itu Pak yang bisa kami berikan sambutan pada siang hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Hamdan Dangkang, Eskom MT atas sambutannya. Kepada Bapak Hamdan Dangkang, apabila ada kegiatan lain, tanpa mengurangi rasa hormat, kami persilahkan jika akan meninggalkan ruang Zoom meeting ini. Oh iya, kebetulan ini lagi perjalanan mau ke Pasangkayu, ke kampus Pasangkayu. Iya, saya izin Pak Abdul Syukur. Terima kasih Pak Hamdan. Iya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Untuk acara selanjutnya, sesi penyampaian materi oleh narasumber kita, acara akan dipandu oleh moderator yang pada kesempatan ini adalah Bapak Hengki Tondok SE. Beliau adalah statistisi penyelia BPS Kabupaten Polewali Mandar. Kepada Bapak Hengki Tondok SE, saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Yusi Sama-sama. atas kesempatan yang diberikan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Baik, tidak lupa saya ingatkan kembali kepada peserta untuk menonaktifkan mikrofonnya selama sesi penyampaian materi berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat dalam hal ini diwakili oleh Bapak Abdul Syukur SE MM. Yang kami hormati Wakil Rektor 4 Universitas Samarakara Mamuju Bapak Hamdan Dangkang Eskom MT. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala BPS Kabupaten Sulawesi Barat. Yang kami hormati narasumber pada kegiatan hari ini yaitu Ibu Suwarti SST MStat serta Bapak Ibu dan teman-teman peserta edukasi statistik sekalian yang kami banggakan. Perkenalkan, nama saya Hengki Tondok SE, statistisi penyelia BPS Kabupaten Polewali Mandar yang akan memandu jalannya
edukasi statistik pada siang hari ini. Baik, pada edukasi statistik kali ini kita akan membahas tentang nilai tukar petani dengan tema beda data nilai tukar petani atau NTP yang akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Ibu Suwarti SST MStat. Sebelum kita mulai sesi pemaparan materi, izinkan saya sedikit memperkenalkan narasumber yang sudah hadir bersama kita, Ibu Suwarti SST MStat. Bagaimana Bu? Sehat-sehat? Iya, alhamdulillah Pak, sehat Pak. Ya. Ibu Suwarti SST ini adalah statistisi ahli muda di BPS Provinsi Sulawesi Barat. Beliau adalah lulusan Politeknik Statistika Sekolah Tinggi Ilmu Statistik dan lulusan S2 di jurusan Statistik. Sangat luar biasa dan tepat sekali narasumber kita pada siang hari ini dengan topik edukasi statistik kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya persilakan Ibu Suwarti SST MStat untuk menyampaikan materi edukasi statistik dengan tema beda data nilai tukar rupiah petani. Kepada Ibu, waktu dan layar saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak Hengki Tondok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menyapa ya terlebih dahulu yaitu yang terhormat Bapak Hamdan ya, meskipun Bapaknya sudah leave, yaitu Wakil Rektor 4 dari Universitas Tomakaka, kemudian Ibu Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat yang kebetulan hari ini berhalangan hadir dan digantikan oleh Bapak Syukur, kemudian yang saya hormati Kepala BPS Kabupaten Sulawesi Barat yang mungkin ada yang hadir ya, berkesempatan hadir hari ini. Kemudian Bapak dan Ibu serta adik-adik dari Universitas Tomakaka. Mohon izin share untuk menyampaikan materi hari ini. Ya, sudah terlihat ya di layar? Nah, sudah Bu. Ya. terlihat. Ya, terima kasih Pak. Jadi untuk temanya yaitu NTP. Nanti saya akan menjelaskan bagaimana NTP ini. Akan mulai dari layout paparan saya siang ini yaitu tentang pertama latar belakang karena segala sesuatu indikator di BPS ini pasti ada reasonnya why gitu ya, latar belakangnya, kemudian teori dari NTP, pengumpulan data dan perkembangan NTP yang terbaru yaitu di September 2024. Nanti di akhir sesi saya akan memberikan gambaran terkait NTP ini selama tahun 2021 sampai 2024. Lanjut. Nah, kita lihat latar belakangnya yaitu pembangunan di skala bidang merupakan arah dan tujuan dari pemerintah Indonesia. Hakikat sosial dari pembangunan itu sendiri adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk. Kemudian mengingat penduduk Indonesia itu banyak yang tinggal di pedesaan dan wilayah pedesaan itu menggantungkan di sektor pertanian, maka diharapkan sektor pertanian ini bisa menjadi motor penggerak untuk pertumbuhan ekonomi petani. Nah, untuk jadi motor penggerak ini harus dapat digunakan untuk mengukur indikator kemampuan daya beli petaninya. Sehingga nanti kebijakan pemerintah yang untuk mengukur kemampuan daya belinya ini tuh bisa tepat sasaran sehingga dibentuklah nilai tukar petani. Ini latar belakangnya. Selain itu upaya untuk di sektor pertanian ini kalau dia meningkat juga diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan dan juga dapat meningkatkan pendapatan petani sehingga tujuan dari pembangunan di segala bidang dan khususnya kesejahteraan seluruh penduduk Indonesia di pertanian itu atau di pedesaan menjadi meningkat. Nah, ini saya akan menceritakan sedikit perkembangan dari NTP, yaitu dimulai dari tahun 1976 dengan cakupan hanya tanaman bahan makanan, kemudian perkebunan rakyat, dan 4 provinsi saja di Jawa. Kemudian di tahun 1983, itu masih dengan 4 provinsi di Jawa, dan kemudian juga cakupannya masih sama, TBM dan TPR.
Kemudian untuk tahun 1987 terdapat penambahan yaitu 10 provinsi di luar Jawa. Dan di tahun 1993 selain dari 10 provinsi ternyata nambah lagi nih di wilayah 23 provinsi kecuali DKI, Timur Timur ya waktu itu masih belum lepas dari Indonesia, kemudian Maluku dan Irian Jaya. Di tahun 2007 itu sudah mencakup 32 provinsi kecuali DKI. Di tahun 2012 sudah 33 provinsi dan terakhir di 2018 34 provinsi. Sebenarnya posisi tahun 2024 ini sudah menjadi 38 provinsi ya, tetapi karena untuk SPDT NTP itu survei diagram timbangnya NTP belum dilakukan, jadi masih menggunakan tahun dasar 2018. Nah, apa itu manfaatnya NTP? Tadi sudah disampaikan bahwa NTP ini setiap bulannya dirilis, yaitu di hari kerja pertama setiap bulan, kalau tidak bertepatan dengan hari libur atau tanggal merah ya. Data NTP ini dirilis pada level provinsi dan nasional. Untuk sumber dapat diakses di web yang tertera di layar. Selain itu, untuk dasar penentuan kebijakan pemerintah, terutama dalam bidang pertanian. Bahkan untuk beberapa dinas itu sudah menjadi rapor mereka ini perkembangan NTP-nya. Tetapi kembali lagi NTP ini tidak bisa dijadikan indikator kesejahteraan dari petani ya, karena memang hanya untuk mengukur daya tukarnya. Kalau untuk kesejahteraan kan dia multidimensi ya, jadi harusnya tidak hanya dari satu sisi saja. Nah, tadi disebutkan NTP. Apa itu NTP? NTP yaitu menunjukkan daya tukar dari nilai produksi pertanian yang dihasilkan terhadap biaya produksi dan barang atau jasa yang dikonsumsi. Perbandingan antara indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani dikalikan angka 100. Nah, di sini produk pertanian itu dilambangkan dengan IT ya. Kemudian untuk biaya produksi dan barang jasa yang dikonsumsi itu IB. Jadi kalau IT itu indeks yang menunjukkan perkembangan harga produsen komoditas yang dihasilkan petani. Kemudian kalau IB, indeks yang menunjukkan perkembangan harga barang atau jasa yang diperlukan untuk kebutuhan rumah tangga petani dan biaya produksi untuk memproduksi hasil pertanian. Untuk penghitungan rumusnya gitu, nanti di NTP ini kalau Bapak Ibu dan teman-teman lihat di BRS setiap bulan yang dirilis itu akan ada NTP dan NTUP. Nah, di sini saya menuliskan dua rumus sekalian karena nanti ketika melihat BRS langsung melihat mana NTP dan mana NTUP-nya. NTP dirumuskan tadi IT per IB kali 100, sedangkan NTUP itu tetap IT per IB, hanya komponen IB-nya yang berbeda. Kalau dari NTP itu IT per IB-nya itu terdiri dari dua komponen, yaitu konsumsi rumah tangga dan biaya produksi dan penambahan barang modal. Kalau NTUP tetap IT, tetapi IB-nya hanya biaya produksi dan penambahan barang modal. Jadi untuk konsumsi rumah tangganya dikeluarkan ketika untuk menghitung NTUP. NTUP itu adalah nilai tukar usaha petani, sedangkan tadi NTP nilai tukar petani. Secara definisi gitu, NTP pengukur kemampuan tukar barang produk pertanian dengan barang dan jasa yang diperlukan petani untuk keperluan dalam proses produksi. Sedangkan NTUP merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima dengan indeks yang dibayar untuk membeli keperluan dalam proses produksi atau BPPBM, biaya produksi dan penambahan barang modal. Nanti di BRS-nya itu akan terlihat nilai NTP itu ada yang lebih besar 100, ada yang sama dengan 100, atau ada yang kurang dari 100. Nah, apabila NTP-nya lebih besar dari 100, ini kita lihat di kolom 1 yang paling atas itu. Artinya apa? Petani mengalami kenaikan dalam hal perdagangan ketika rata-rata tingkat harga yang mereka terima mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan terhadap tahun dasar. Atau ketika rata-rata tingkat harga yang mereka terima mengalami penurunan yang lebih lambat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan terhadap tahun dasar. Kalau dari kolom, mudahnya adalah IT-nya 115,93,
IB-nya 109,07, maka menghasilkan NTP sebesar 106,29. Kalau tadi tahun dasarnya kan 100, jadi kenaikan 15,93 ini kan lebih tinggi dibandingkan 9,07 dari IB-nya. Jadi hasilnya adalah NTP-nya di atas 100, yaitu 106,29. Kemudian yang NTP sampai dengan 100, yaitu petani tidak mengalami perubahan dalam hal perdagangan karena perubahan harga yang diterima oleh petani sama dengan perubahan harga yang dibayar oleh petani terhadap tahun dasar. Dari tabel di sebelah kiri itu terlihat ketika NTP-nya sampai dengan 100, jadi dia IT-nya sama 100,17, IB-nya 100,17, sehingga NTP-nya 100,00. Kemudian di kolom yang keduanya juga ketika IT-nya 96,07, IB-nya 96,07, maka NTP-nya 100. Nah, nanti akan ada kondisi di mana NTP itu kurang dari 100. Artinya, petani mengalami penurunan dalam hal perdagangan. Ketika harga yang mereka bayar mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada harga yang mereka terima terhadap tahun dasar, atau ketika harga yang mereka bayar mengalami penurunan yang lebih lambat dari harga yang mereka terima terhadap tahun dasar. Di gambar sebelah kiri di kolom keempat ya, 1, 2, 3, 4 ya, IT-nya 103,05, IB-nya 109,35. Terlihat bahwa peningkatan 3,05 itu lebih rendah daripada 9,35, sehingga menghasilkan NTP yang tidak sampai 100, yaitu 94,24. Sama halnya dengan yang baris yang bawahnya lagi, IT-nya 94,23, IB-nya 95,76. 4,23 kan lebih rendah ya daripada 5,76. Nah, ini kan peningkatannya lebih rendah. Jadi dia menghasilkan NTP 98,40 yang dia NTP-nya tidak sampai 100. Komposisi dari NTP sendiri tadi sudah saya paparkan, yaitu IT dan IB ya. Jadi NTP tersusun dari IT dan IB, IB-nya indeks konsumsi rumah tangga dan indeks BPPBM. NTP terdiri dari 5 subsektor. Jadi ada tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Nanti apabila Bapak, Ibu, dan adik-adik mengecek, mungkin akan ada singkatan-singkatan seperti ini ya, NTPP, NTPH, NTPR, dan NTPT, dan NTMP ini untuk memudahkan penyebutan itu subsektornya dari penyusun NTP. Untuk perikanan dibagi menjadi 2, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Nanti juga disingkat dari NTN dan NTPI. Berikutnya yaitu kelompok penyusun NTP. Tadi kan ada IT, ada IB, kemudian IB-nya itu ada indeks BPPM dan konsumsi rumah tangga. Nah, untuk IT-nya sendiri, yaitu indeks yang diterima petani, kalau untuk tanaman pangan itu ada gabah dan palawija. Jadi dia subkelompoknya ya. Kemudian untuk hortikultura itu ada sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman obat. Untuk tanaman perkebunan rakyat, dia hanya satu sektor, yaitu tanaman perkebunan rakyat saja. Sedangkan TRK ini ternak, itu ada 4, yaitu ternak besar, ternak kecil, unggas, hasil ternak. Kemudian untuk ikan ada IKB dan IKT, yaitu budidaya dan tangkap gitu ya. Kalau untuk budidaya itu ada budidaya air tawar, air payau, dan budidaya air laut. Sedangkan kalau untuk tangkap itu penangkapan di laut dan penangkapan di perairan umum. Penyusun dari indeks BPPM terdiri dari bibit, pupuk, obat dan pakan, biaya sewa, transportasi, penambahan modal, upah buruh. Sedangkan kalau untuk di penangkapan laut, ini kan dia tidak bisa kita perkirakan misal bibitnya karena memang kita mengambil dari laut ya. Jadi untuk BPPM-nya yaitu biaya sewa kapal atau sewa jaring gitu ya. Kemudian untuk transportasi, penambahan barang modal, dan upah buruh. Sedangkan untuk indeks konsumsi rumah tangga, kelompoknya yaitu makanan, minuman, dan tembakau, pakaian dan alas kaki, perumahan, air listrik, dan bahan bakar rumah tangga, perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rumah tangga, kesehatan, transportasi, informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, rekreasi, olahraga, dan budaya, kemudian kelompok pendidikan, kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restorasi,
Yang terakhir perawatan pribadi dan jasa lainnya. Jadi untuk konsumsi rumah tangga ada 11 kelompok yang menjadi penyusun IB, indeks yang dibayar petani. Nah, dari penyusun NTP, kelompok-kelompoknya tadi itu diperoleh dari survei harga perdesaan. Jadi di survei harga perdesaan itu mencakup survei harga produsen dan survei harga konsumen di wilayah perdesaan. Untuk survei harga produsen perdesaan bertujuan untuk mendapatkan data perkembangan harga produsen bulanan dari komoditas pertanian dan harga barang atau jasa yang digunakan petani dalam memproduksi komoditas pertanian, yang meliputi biaya produksi dan penambahan barang modal ya. Kemudian untuk respondennya petani, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, dan toko peralatan pertanian. Sedangkan untuk survei harga konsumen perdesaan yang untuk mencatat IB, indeks yang dibayar petani, itu ada tujuannya adalah untuk mendapatkan data perkembangan harga eceran bulanan barang atau jasa yang dikonsumsi rumah tangga pertanian di wilayah perdesaan. Respondennya itu pasar tradisional, pedagang eceran, outlet, rumah tangga, atau penyedia jasa. Dari survei harga perdesaan, yang tadi harga produsen dan harga konsumen, ini terdiri dari beberapa jenis dokumen. Jadi ketika dia HD, dan kita singkatnya HD ya, harga produsen pertanian, dan HKD, harga konsumen perdesaan. Untuk HD-nya sendiri dibagi menjadi 6, yaitu ada HD1, HD2, HD3, HD4, HD51, dan HD52. HD1 itu ya tanaman pangan, yaitu tadi NTPP, kemudian HD2 itu hortikultura NTPH, kemudian HD3 tanaman perkebunan rakyat NTPR, HD4 peternakan NTPT, kemudian untuk perikanan ada HD51 perikanan tangkap, HD52 perikanan budidaya, dan HD6 untuk kehutanan. Kemudian untuk HKD1 kelompok makanan, HD21 kelompok non makanan yang dia dibedakan yaitu bahan bangunan, transportasi, komunikasi, serta jasa-jasa pada sandang kesehatan, pendidikan, dan keuangan. Sedangkan untuk HKD22 itu sama kelompok non-makanan, tetapi dia barang aneka perlengkapan rumah tangga, sandang kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran non-makanan lainnya. Nah, jadwal pencacahan untuk masing-masing kuesioner ini berbeda, kemudian juga jadwal entry dan validasinya juga berbeda. Untuk HD-nya itu dicacah tanggal 15 sampai 18 untuk mendata harga transaksi tanggal 1 sampai 15. Kemudian untuk HKD itu tanggal 10 sampai 14. Kemudian untuk jadwal entry atau validasi itu tanggal 10 sampai 20 entry dan validasi di kabupaten, kemudian tanggal 15 sampai 25 validasi di provinsi. Ini tadi untuk memudahkan tanggal-tanggal pencacahan untuk masing-masing kuesioner dari survei harga perdesaan. Jadi terlihat bahwa memang survei harga perdesaan ini kuesionernya banyak, kemudian dia mempunyai tujuan responden yang berbeda-beda untuk masing-masing kuesioner, kemudian pendataannya juga tanggalnya tidak sama antara kuesioner HD dan HKD. Kemudian untuk melihat dari masing-masing subsektor itu, bobot untuk sulbar sendiri itu ada berapa gitu ya. Untuk melihat sebenarnya kalau untuk sulbar, bobot yang paling tinggi itu ada di tanaman perkebunan rakyat. Ini berdasarkan survei pertanian antar sensus yaitu Sutras 2018. Nanti apabila dari data sensus pertanian 2023 sudah bisa dilakukan tabulasi untuk penghitungan per subsektornya, bobot ini mungkin bisa saja berubah. Di tahun 2018 NTPR-nya 50,57, mungkin nanti bisa ternyata dia tergeser oleh tanaman pangan kah, atau mungkin tergeser dari tanaman hortikultura karena sekarang sedang digalakkan penanaman pisang gitu ya sama Pak PJ Group, bisa saja dia jadi berubah. Kemudian untuk bobot Indonesia sendiri justru yang tertinggi itu adalah tanaman pangan sebesar 47,37. Jadi memang masing-masing wilayah provinsi mempunyai bobot yang berbeda berdasarkan tergantung kondisi dari wilayahnya masing-masing. Kalau untuk Indonesia mungkin tanaman pangan tertinggi memang karena kalau sawah-sawah digabung di Jawa itu memang lebih luas ya daripada tanaman perkebunan rakyatnya.
Nah, perkembangan dari NTP tadi untuk penghitungan tahun dasarnya kan dia beda-beda ya dari tahun 1976 kemudian terakhir 2018. Ini memang mengalami perubahan yang kalau saya kutip perubahannya dari 2012 yang di 2 periode terakhir ya, tahun dasarnya ini terjadi perubahan yang sangat lumayan signifikan dari 73 ke 80 untuk IT-nya, kemudian IB-nya juga 517 menjadi 557, kemudian 352 dan 359. Sedangkan indeks BPPM-nya mengalami penurunan karena kalau dulu mungkin masih banyak menggunakan tenaga-tenaga itu ya manusia dan yang harus ada upah-upahnya yang banyak gitu ya. Kalau sekarang mungkin sudah mesin-mesin sehingga dia sudah tidak terlalu banyak yang menggunakan tenaga manusia. Nah, untuk NTP Sulawesi Barat sendiri untuk posisi September 2024, jadi ketika dirilis di awal bulan nanti akan tampil seperti yang di layar, jadi akan muncul NTP-nya nilainya 143,94. Ini dibandingkan bulan Agustus ternyata mengalami penurunan sebesar 0,12. Nah, ini komposisinya IT-nya 173,18 mengalami peningkatan 0,18%. Untuk komoditas penyumbangnya kelapa sawit, jagung, ikan cakalang, ikan tongkol. Kemudian untuk IB-nya itu ada 120,31 mengalami peningkatan 0,30%. Komoditas penyumbangnya ikan cakalang, ikan layang, ikan tongkol, dan ikan bandeng. Untuk posisi per subsektornya dapat dilihat di tabel sebelah kanan. Terlihat bahwa di 5 subsektor itu 2 mengalami penurunan, 3 mengalami peningkatan. Nah, peningkatan tertinggi di mana ini? Di perikanan ya 2,18. Kemudian untuk penurunannya terdalam itu ya karena turunnya lebih banyak 1,06 itu di peternakan. Secara NTP-nya sendiri yaitu turun 0,12 dibandingkan Agustus 2024. Nah, tabel ini juga kalau nanti Bapak Ibu atau teman-teman mendownload di hasil BRS setiap bulan akan muncul tabel yang seperti ini, tetapi malah tabelnya itu lebih rinci. Kalau ini saya ambil per subsektor dengan ITIB dan NTP-nya saja. Jadi terlihat bahwa memang untuk tanaman padi dan palawija IT-nya sebesar 123,98 itu mengalami peningkatan dibanding Agustus. Seterusnya sampai indeks gabungan. Indeks gabungan ini adalah gabungan dari seluruh 5 subsektor ini. Jadi kalau biasanya yang slide sebelumnya yang saya tampilkan yang ini yaitu 143,94 ini diambil dari yang gabungannya bukan yang per subsektornya. Bagaimana dengan NTUP-nya? Nah, kalau NTUP untuk September itu sebesar 150,88. NTUP ini menaik 0,17% dibanding Agustus. Sama dari NTUP pun dihitung IT-nya yang tadi sama 173,18, tetapi IB-nya yaitu bukan lagi IB, tapi dia memang BPBPM sebesar 114,78, mengalami peningkatan 0,01%. Komoditas penyumbangnya bibit babi, umpan, pupuk NPK, dan pupuk urea. Untuk tabel sebelah kanan, NTP dan NTUP sejalan bahwa memang mengalami penurunan di 2 subsektor dan peningkatan di 3 subsektor. Peningkatan tertinggi di perikanan 2,26, penurunan terbanyak atau terdalam yaitu 0,91 di peternakan. Nah, kalau tadi sudah angka-angkanya gitu, bagaimana cara mengartikannya gitu ya? Dari indeks nilai tukar petani sendiri, angka NTP-nya gitu ya, yaitu indeks yang menggambarkan daya tukar antara nilai produk pertanian yang dihasilkan terhadap biaya produksi dan barang jasa yang dikonsumsi pada bulan tertentu terhadap tahun dasar. Jadi tahun dasarnya dibandingkan tahun 2018 sebagai tahun dasar dari data NTP yang terbaru. Saya berikan contoh. NTP gabungan bulan September 2024 sebesar 143,94. NTP September 2024 menggunakan tahun dasar 2018 sama dengan 100.
Hal ini dapat diartikan bahwa selama periode Januari 2019 sampai September 2024, daya tukar nilai dari produk pertanian yang dihasilkan terhadap biaya produksi dan barang jasa yang dikonsumsi meningkat sebesar 43,94% jika dibandingkan dengan daya tukar pada tahun 2018. Jadi kalau dulu itu harga 100 atau mungkin harga apa ya, gabah misal 100.000 gitu. Nah, di tahun 2024 September gabahnya itu sudah meningkat harganya berapa gitu ya untuk menukar produksi gabahnya dengan biaya yang dikeluarkan. Kemudian perubahan nilai tukar petani bulan ke bulan. Menggambarkan perubahan daya tukar dari nilai produk pertanian dihasilkan terhadap biaya produksi dan barang atau jasa yang dikonsumsi pada bulan tertentu terhadap bulan sebelumnya. Ini perubahan NTP September 2024, tadi kan sebesar minus 0,12 ya, jadi turun. Hal ini dapat diartikan bahwa selama bulan September 2024 telah terjadi penurunan daya tukar secara gabungan sebesar 0,12% jika dibandingkan dengan daya tukar bulan Agustus 2024. Nah, untuk IT-nya, indeks yang menggambarkan perubahan harga dari produk yang dihasilkan petani pada bulan tertentu terhadap tahun dasar. Contohnya, IT gabungan bulan September 2024 sebesar 173,18. IT bulan September 2024 menggunakan tahun dasar 2018 sama dengan 100. Hal ini dapat diartikan bahwa selama periode Januari 2019 sampai September 2024 telah terjadi kenaikan harga dari produk yang dihasilkan petani secara gabungan sebesar 73,18% jika dibandingkan dengan rata-rata harga tahun 2018. Kemudian untuk perubahan indeks harga yang diterima petani bulan ke bulan, menggambarkan perubahan harga dari produk yang dihasilkan petani pada bulan tertentu terhadap bulan sebelumnya. Ini perubahan IT. Kalau tadi perubahan, ya, ini ya. Oh, kepencet. Ya, ini. Kalau sebelumnya kan gabungan, IT-nya gabungan. Sekarang perubahannya, Bu, angka IT-nya dengan angka perubahan IT-nya gitu ya. Hal ini dapat diartikan bahwa selama bulan September 2024 telah terjadi kenaikan harga dari produk yang dihasilkan petani secara gabungan sebesar 0,18% jika dibandingkan dengan harga pada bulan Agustus 2024. Jadi ada beberapa komoditas di bulan September ini mungkin ada yang naik, tapi ada yang turun. Jadi secara gabungannya itu ternyata rata-ratanya menghasilkan kenaikan harga sebesar 0,18%. Jika dibandingkan dengan harga bulan Agustus. Untuk IB-nya terdapat dua komponen yaitu indeks BBM dan indeks konsumsi rumah tangga, disebutnya IKRT. IB-nya itu adalah indeks yang menggambarkan perubahan harga dari biaya produksi dan barang jasa yang dikonsumsi petani pada bulan tertentu terhadap tahun dasar. IB gabungan bulan September 2024 sebesar 120,31, masih sama, yaitu menggunakan tahun dasar 2018 sama dengan 100. Hal ini dapat diartikan bahwa selama periode Januari 2019 sampai September 2024 telah terjadi kenaikan harga dari biaya produksi dan barang jasa yang dikonsumsi petani secara gabungan sebesar 20,31% jika dibandingkan dengan rata-rata harga tahun 2018. Untuk perubahannya, kalau tadi angka IB-nya, sekarang ada perubahan dari IB-nya, menggambarkan perubahan harga dari biaya produksi dan barang atau jasa yang dikonsumsi petani pada bulan tertentu terhadap bulan sebelumnya. Jadi untuk memudahkannya, kalau IB ini selalu dibandingkan dengan tahun dasar, jadi Januari 2018, kalau yang perubahannya ini dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Menggambarkan perubahan harga dari biaya produksi dan barang atau jasa yang dikonsumsi petani pada bulan tertentu terhadap bulan sebelumnya. Hal ini dapat diartikan bahwa selama bulan September, ini dari rumus yang saya tampilkan, telah terjadi peningkatan harga dari biaya produksi dan barang jasa yang dikonsumsi petani secara gabungan sebesar 0,30% jika dibandingkan dengan harga pada bulan Agustus 2024.
Nah, karena tadi ada NTUP berarti dia harus IB-nya adalah IB PPM, bukan hanya IB gitu ya. Karena kalau menyebutkan IB nanti langsung gabungan antara BPPM dan IKRT. Kalau menyebutnya BPPM saja, pasti angka yang dihasilkan adalah indikator NTUP. Yaitu menggambarkan perubahan harga dari biaya produksi dan penambahan barang modal bulan tertentu terhadap bulan sebelumnya. Nah, ini BPPM-nya saya catatkan hanya perubahannya saja ya, karena kalau diartikan secara itu sama aja dengan IB-nya. Itu ini rumusnya menghasilkan 0,01. Hal ini dapat diartikan bahwa selama bulan September 2024 telah terjadi peningkatan harga dari biaya produksi dan penambahan barang modal secara gabungan sebesar 0,01% jika dibandingkan dengan harga pada bulan Agustus 2024. Ini saya tampilkan series data dari Januari 2021 sampai posisi terakhir September 2024 per subsektor. Terlihat dari garis yang warna hijau, ini angka NTP-nya. Dia arah bentuknya itu sama dengan NTPR yang berwarna abu-abu. Karena memang tadi di slide sebelumnya bobot untuk tanaman perkebunan rakyat itu yang paling besar, sehingga NTP Sulbar ini memang dominan dipengaruhi oleh subsektor tanaman perkebunan rakyat. Selain itu juga terlihat bahwa NTPR ini paling tinggi ya dibandingkan dengan 4 subsektor lain, yaitu tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perikanan. Bahkan bagian peternakan, kalau yang warnanya kuning ya, kuning paling bawah ini dia tidak lebih dari 100. Jadi dia angkanya hanya 93. Nah, sebenarnya kalau tadi dari interpretasi NTP gitu ya, jadi berarti dia nilainya tidak sampai 100, nelayan peternak ini memang kerugian gitu ya. Tapi memang kebanyakan di masyarakat itu beternak itu bukan menjadi mata pencarian utama, tetapi sambilan. Jadi ketika dia entah itu mungkin PNS tapi punya ternak sapi gitu, ataukah dia kerja tani tapi dia juga punya peternakan dia memelihara kambing gitu, atau dia memelihara ayam, karena kan tadi kalau peternakan itu ada 4 subkelompok ya, ternak besar, ternak kecil, unggas, dan hasil unggas. Kemudian ini untuk NTP dan NTP. Ini untuk NTUP dan NTUP per subsektor. Masih sama dengan NTP, grafik sebelumnya terlihat bahwa di NTUP-nya Sulbar yang berwarna hijau, ini bentuknya juga sama dengan yang di tanaman perkebunan rakyat. Nah, kalau dilihat untuk NTP dan NTUP, ini sama-sama mengalami turun yang sangat dalam di Juli 2022. Nah, ini kenapa? Karena mungkin Bapak Ibu atau teman-teman ingat, di Juli 2022 ada kita langka minyak goreng ya, karena dilarang ekspor CPO gitu ya. Jadi memang waktu itu harga dari sawit dia mengalami penurunan yang sangat dalam, sehingga menyebabkan NTP-nya Sulbar itu pun akhirnya mengalami penurunan. Yang sebelumnya dia konsisten naik, meskipun turun tapi landai saja. Di Juli 2022 langsung dia turun sangat dalam, bahkan bisa melebihi dari subsektor tanaman pangan yang sebelumnya dia ya moderat saja kalau naik ataupun turun. Untuk posisi NTP Sulbar untuk dibandingkan Selinduk, nah sekarang sudah mencapai 38 provinsi ya. Ini masih tertinggi itu Bengkulu sebesar 190,15, tetapi angka Sulbar masih di atas nasional karena nasional itu 120,30. Kalau Sulbar untuk September 2024 itu sebesar 143,94. Kalau dibandingkan dengan Sulawesi, NTP Sulawesi Barat masih lebih tinggi dibandingkan 5 provinsi yang lain. Bahkan kalau dilihat dia selisihnya yang lain itu 120 saja belum, di Sulbar ini sudah 140-an gitu ya. Di yang lain itu belum 120-an.
Nah, dibandingkan Indonesia yang memang hanya 120, NTP Sulbar ini masih leading. Jadi ya sektor tanaman perkebunan rakyat memang menjadi motor penggerak ya untuk NTP di Sulbar. Ya, itu paparan saya hari ini terkait bedah data NTP. Nanti apabila ada yang ingin didiskusikan, dipersilahkan ya. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Hendy Tondok. Terima kasih Pak, silahkan. Oke, terima kasih Bu atas pemaparannya, materi yang luar biasa sekali. Setelah mendengarkan pemaparan dari Ibu, banyak sekali ilmu yang baru yang kita dapat mengenai nilai tukar rupiah. Mengingat waktu, langsung saja kita buka sesi tanya jawab untuk 3 penanya pertama dulu. Bapak Ibu dan teman-teman dapat bertanya melalui kolom chat atau boleh menggunakan fitur raise hand untuk bertanya secara langsung. Baik Bu, ada saya lihat di kolom chat ini ada yang bertanya dari adik kita Atun. Atun yang dari Tomakaka ya? Ada tuh Pak, Ibu Atun ya dari Tomakaka Ya. kayaknya Pak. Ya, jadi pertanyaannya Bu dari Ibu Adinda Atun ini, apakah nilai NTP dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan petani? Yang kedua, ada dari mahasiswa juga dari Tomakaka atas nama Monica. Pertanyaannya, bagaimana hubungan antara nilai tukar petani dengan kesejahteraan petani dan nilai tukar petani dapat dipengaruhi oleh apa? Itu baru ada 2 pertanyaan dari mahasiswa. Kalau masih ada yang bertanya, masih buka satu sesi saja. Oh iya. Kalau tidak, kita silakan saja Oh iya. untuk langsung Saya menjawab. jawab langsung ya Pak. Ya. Untuk pertanyaan dari Ibu Atun ya, tadi yang bisakah NTP menggambarkan kesejahteraan petani? Di slide saya sudah tertulis bahwa tidak bisa ya, karena kita mau menentukan kesejahteraan petani, yang pertama adalah multidimensi. Jadi kalau untuk NTP ini dimensinya hanya terkait perubahan harga. Untuk rumusannya, oh ya tadi di slide saya tertinggal satu untuk rumusan, bahwa sebenarnya sebentar di sini sedang ada nih. Saya dengar ada dulu ya. Silakan Pak. Sebentar Pak, sedang adzan Pak. Terdengar nggak sih di situ adzan? Oh iya iya.
Ya, ini ya. Ini ya, saya lanjutkan. Tadi di slide saya yang nomor 5 itu sudah saya tuliskan bahwa memang tidak bisa untuk mengukur kesejahteraan petani. Karena kesejahteraan petani ini multidimensional ya, jadi dia harus dihitung dari beberapa dimensi, tidak hanya dari dimensi harga. Nah, ini rumusnya tertinggal ternyata dari saya membuat PPT yang banyak itu saya ringkas sebenarnya, tapi ini rumusnya tertinggal. Untuk formula NTP tadi IT per IB. Nah, untuk rumusnya sebenarnya itu ada modified last payers. Jadi di sini terlihat bahwa yang dipakai itu hanya perubahan harga. Sedangkan untuk kuantitas itu Q0 ini, dia menggunakan tahun dasar, yaitu tahun 2018. Jadi dianggapnya untuk kuantitas di tahun 2018 ini default, given ya, tetap gitu sampai di September 2024 ini. Yang dihitung hanya perubahan harga. Nah, jadi tidak bisa untuk NTP ini sebagai kesejahteraan petani. Tetapi kalau untuk mengatakan daya tukar, karena bisa dikatakan dengan membayar 100.000 dulu itu bisa dihasilkan 1 kilo gabah misal gitu ya. Nah kalau sekarang mungkin 100.000 itu sudah tidak bisa untuk mendapatkan 1 kilo gabah untuk petani yang menghasilkan gabah itu ya. Jadi di tanaman pangan. Atau mungkin kalau untuk petani sawit dulu itu ketika mau menanam 1 hektar sawitnya dia cukup biaya 1 juta gitu. Nah sekarang 1 juta itu sudah tidak bisa untuk membayar ketika dia mau menanam sawit 1 hektar. Hal-hal begitu. Nah, yang kedua adalah untuk saya stop share screen dulu. Yang kita, stop share. Nah, yang kita pahami terkait kesejahteraan petani itu kan juga dia multidimensinya macam-macam juga harus dari dimensi itu ya sosial, ekonomi, pendidikannya gitu-gitu ya. Nah, itu yang akhirnya tidak bisa digunakan untuk kesejahteraan petani NTP ini. Kemudian untuk pertanyaan dari Ibu Monica, apa ini tadi? NTP dipengaruhi oleh apa gitu ya? Terus kemudian hubungan antara nilai petani dengan kesejahteraan NTP-nya dengan kesejahteraan petani. Nah, kalau hubungannya secara kasar dan pemahaman saya gitu ya, ketika harganya tidak terlalu berfluktuasi, karena kan tadi NTP itu dipengaruhi oleh IB, di mana IB komponennya ada IKRT ya, konsumsi rumah tangga. Jadi ketika harga-harga yang dikonsumsi rumah tangga itu tidak mengalami kenaikan yang sangat signifikan, IB-nya kan bisa terem. Jadi dia tidak akan meningkat melebihi kenaikan IT-nya. Jadi biaya untuk menghasilkan gabahnya itu lebih rendah daripada dia menjual gabahnya gitu. Pak menjual gabahnya, dia menghasilkan gabahnya 100.000 sedangkan dia untuk menghasilkannya 120.000 itu kan berarti nombok ya. Karena di konsum IB-nya itu ada dia bibitnya, ada pupuknya, ada konsumsi rumah tangga yang dihitung. Kan. Ketika dia nombok jadi 120.000 kan itu berarti bisa dikatakan sebenarnya daya tukarnya jadi rendah ya. Sehingga bisa saja rumah tangga itu menjadi tidak sejahtera karena ya ngapain dia memproduksi gabah tapi ternyata akhirnya nombok karena biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada biaya yang daripada harga yang dia dapatkan dari menghasilkan barang produksi pertanian tersebut. Kemudian apa yang dapat dipengaruhi oleh NTP ya? NTP itu dapat dipengaruhi oleh apa? Oleh perubahan harganya saja.
Jadi setiap bulan itu di data survei harga perdesaan itu mendata perubahan harga bulan sebelumnya, bulan sekarang gitu. Jadi nanti dilihat apakah bulan kemarin harga untuk itu ya konsumsi bawang merah dia satu kalau di sini kan satu tempat atau satu apa gitu ya. Kalau di kuesioner itu standar. Jadi dia 1 kilo, kemudian ayam ras, ayam bebek itu didata semua. Itu yang mempengaruhi dari NTP di indikator NTP yang dihasilkan oleh BPS. Begitu, Pak. Ya, bagaimana? Mau Ibu menikah dengan Ibu Atul? Apakah jawaban dari Ibu sudah diterima? Baik, masih ada yang bertanya Bu di kolom chat Ya. atas nama Rizal. Pertanyaannya, kalau dari data yang Ibu sampaikan, apakah petani di Sulawesi Barat sudah sejahterakah? Dan kenapa kondisi sekarang banyak yang tidak berminat lagi menjadi petani? Ya. Dan yang keempat ada yang terakhir ini, kayaknya yang terakhir. Kita baca saja, Bu. Iya. Atas nama Adriadi Syamsul. Iya. Nah, pertanyaannya, jika NTP tidak bisa digunakan untuk mengukur kesejahteraan petani, lalu untuk apa NTP itu dihitung? Nah, ini yang pertanyaan yang sangat bagus ini. Ya. Kami silahkan, Ibu. Ya. Saya jawab ya untuk Pak yang pertama tadi, Pak Rizal. Nah, kalau dari slide yang nomor berapa tadi ya, menunjukkan bahwa NTP Sulbar di September 2023 itu sudah sebesar 143,94. Jadi dia sudah di atas 100. Kita baca kembali di interpretasi angka NTP, apabila dia di atas 100, petani mengalami kenaikan dalam hal perdagangan. Yaitu ketika rata-rata tingkat harga yang mereka terima mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan terhadap tahun dasar. Jadi kalau dibilang sejahtera atau tidak, wallahu alam ya. Tetapi kalau secara daya tukar, kita sudah mengalami peningkatan yang dibanding tahun 2018 itu meningkat 43,94. Jadi kalau dulu menghasilkan gabah tadi biaya 100.000, itu bisa dijual 120.000 gitu ya. Nah mungkin sekarang ini untuk biaya menghasilkan gabahnya itu 110, naik 10.000. Tetapi kita bisa menjual 150.000. Jadi ada perbedaan dari 100 ke 110.000 biayanya meningkat, iya meningkat. Tetapi untuk menjual barang pertanian, hasil pertanian juga meningkat. Dari yang awalnya 120.000 menjadi 150.000, meningkatnya 30.000 kan. Nah, karena peningkatannya lebih tinggi, harga menjualnya tadi, jadi itu kan diterima petani dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan gabahnya tadi. Jadi daya tukarnya meningkat. Harapannya ketika memang memproduksi barangnya itu kemudian mendapatkan hasil yang lebih tinggi, itu kesejahteraannya bisa meningkat karena kan dia jadi bisa ditabung kelebihannya tadi ya. Kemudian selain itu juga mungkin kalau selama berapa tahun ini selain ditabung juga dia bisa investasi, mungkin akhirnya sawahnya bisa nambah atau mungkin dia lebih memperluas, bukan memperluas ya, memodernisasi. Kalau kemarin itu harus upahnya manusia semua, sekarang pakai mesin gitu kan bisa juga. Tapi kalau untuk menjawab kesejahteraannya memang kembali lagi bahwa untuk kesejahteraan ini harus multidimensi. Nah, menyambung ya pertanyaan dari Pak Adriadi, kenapa kalau nggak bisa untuk kesejahteraan petani, kenapa harus dihitung gitu ya? Memang inilah kendalanya dari indikator BPS. Akhirnya ya mau nggak mau pakai ini dulu yang ada itu untuk mengetahui bagaimana kondisi petani. Tetapi sebenarnya di 2023 kemarin BPS sudah melakukan mengeluarkan ya indeks kesejahteraan petani, tetapi memang di tahun 2024 ini terbentur ya karena
ada anggaran yang di AA gitu ya untuk intern BPS mungkin paham ya. Jadi kegiatan di 2024 ini tidak bisa dilaksanakan. Kemarin di 2023 itu dilaksanakan IKP, Indeks Kesejahteraan Petani itu memang dia dimensinya sampai 20. Jadi dihitung selain dari tadi kalau NTP hanya pergerakan harga, dia dari akses mendapatkan kredit, kemudian perumahannya, biaya produksi yang dikeluarkan, kemudian asetnya juga, kemudian banyak 20 itunya indikator. Nah, harapannya sebenarnya kalau NTP ini pengen ideal, dia mengukurnya selain perubahan harga juga kuantitas yang dihasilkan petani. Tapi untuk mendapatkan kuantitas kan berarti data produksi ya. Nah, itu kendala di lapangan ketika nanti pendataan setiap bulan, karena NTP ini setiap bulan, kemudian produksinya pas petani itu tidak produksi gitu kan. Akhirnya kan mandek ya, karena dia di bulan ini tidak memproduksi. Jadi akhirnya menggunakan NTP, produksinya itu kuantitas tadi dari rumus yang modified less price tadi, dia dianggap tetap menggunakan di tahun 2018. Jadi yang dihitung hanya perubahan harganya. Begitu. Mungkin ada yang mau ditambah itu. Apa penjelasan saya sudah diterima gitu, Pak? Kita mau diskusi lagi. Ya, ini ada dari ini Adrian lagi, Ya. Adriadi Syamsul ini. Dia tulis di komen chat ini, menurut saya kesejahteraan petani seharusnya kita batasi saja untuk tema ini. Batasannya adalah harga yang diterima petani lebih besar daripada harga yang dibayarkan petani. Ya. Sebenarnya itu ya kalau anggapannya Pak Adriadi mau begitu nggak apa-apa. Tapi ketika nanti mau dibilang NTP-nya hanya fokus ke IT, sedangkan IT itu didapatnya dari survei harga perdesaan. Di perdesaan itu bukan hanya petani, jadi dia ada banyak lapangan pekerjaan yang lain ya, meskipun mayoritas petani gitu. Jadi kalau akhirnya mau disempitkan, ya bisa juga kalau menurut Pak Adriadi. Tapi ya kalau saya lebih memahami bahwa memang hanya untuk melihat daya tukarnya. Jadi ketika saya mengeluarkan uang 100.000 untuk menghasilkan gabah 1 kilo tadi, kemudian saya jual jadi 120.000, daya tukar saya kan lebih tinggi ya, 20.000. Nah itu jadi saya mempunyai keleluasaan uang 20.000 ini mau buat saya apa? Mau saya buat apa? Apakah saya untuk memenuhi kesenangan saya, akhirnya saya bisa jajan misalnya, atau saya tabung. Nah itu batasannya memang NTP hanya daya tukar, Pak. Kalau mau dipaksakan, saya tidak berani sih. Nanti Pak, kalau memang ada yang IKP-nya berjalan, saya harapannya memang ini, Indeks Kesejahteraan Petani ini. Cuman mungkin kemarin Pak Adriadi ikut ya, di IKP-nya 2023, dia sebenarnya mirip-mirip Susenas ya. Hanya kalau Susenas kan tidak bisa menyasar hanya khusus rumah tangga petani, karena dia menggunakan probability-nya di wilayah itu gitu ya. Jadi apapun lapangan pekerjaannya responden didata. Nah kalau kemarin IKP kan dia memang per subsektornya harus ini, kemudian sekian jumlahnya. Terus kalau di wilayah itu tidak dipenuhi, didapat dari wilayah yang lain tetapi sudah masuk dalam daftar sampel gitu-gitulah. Jadi memang agak trikinya di IKP yang tahun 2023. Ya semoga Pak nanti mungkin ada indikator saya bisa ini mungkin Bu ya. 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 Ini tema ini memang betul menarik ya. Cuman kalau menurut saya teman-teman mahasiswa itu mungkin lebih kepada bagaimana NTP itu apa sebenarnya, bagaimana cara membaca NTP, kemudian kaitannya dengan kesejahteraan. Baiklah, saya paham dengan yang Ibu Suwarti katakan bahwa gini, di pedesaan itu boleh jadi pekerjaan itu sebuah rumah tangga pekerjaannya mungkin bukan hanya sebagai petani, tapi ada hal-hal lain yang menjadi sumber pemasukannya. Rumus NTP sendiri itu adalah nilai yang diterima oleh petani itu berbanding dengan bagi dengan nilai yang dibayarkan. Yang dibayarkan itu maksudnya tingkat konsumsi petani itu sendiri. Sedangkan sama biaya produksinya Pak. Selain konsumsi. Oke. Pokoknya yang dikeluarkan. Yang kita harapkan sebenarnya hasil dari produksi pertaniannya itu sudah bisa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itulah sebenarnya makna dari kesejahteraan yang teman-teman mahasiswa juga harapkan, bahwa nilai penghasilan dari pertanian itu sudah bisa untuk
menghidupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Mungkin seperti itu, Bu. Oh ya. Kalau Iya. mau disederhanakan begitu ya bisa, Pak. Tapi memang dari satu kacamata saja ya. Iya, satu kacamata ya. Bukan Dan dari misal dia pertanian saja. akses kesehatannya bagaimana, Iya, kita sudah abai iya, ya. Iya, ya iya, bisa, iya, Pak. betul. Betul. Karena kalau kesehatan secara dimensinya banyak, ternyata dia untuk mengakses ke sarana kesehatan jauh itu kan sebenarnya juga, ya saya belum sejahtera meskipun secara NTP saya biayanya lebih tinggi yang saya dapat gitu ya. Tapi saya kalau berobat ya karena jauh dari rumah Iya. sakit saya mengobati sendiri. Nah itu kan sebenarnya hal yang Iya. bisa dikatakan belum sejahtera sebenarnya. Oke, makasih banyak. Iya. Oke, terima kasih Pak Adriani. Terima kasih banyak, Pak. Penyerahan juga. Oke, karena waktu sudah menunjukkan mau pulang. Terima kasih kepada narasumber yang luar biasa, Ibu Suwarti SST MStat, atas materi edukasi statistik yang telah disampaikan. Semoga materi hari ini menambah ilmu dan wawasan kita semua. Saya selaku moderator edukasi statistik Pojok Statistik Universitas Tomakaka Mamuju, mohon maaf apabila selama memandu jalannya kegiatan hari ini banyak kekurangan dan salah tutur kata. Saya selaku moderator pamit undur diri, dan sesi acara berikutnya saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, saya silakan kembalikan ke MC. Terima kasih kepada narasumber dan moderator yang telah memandu sesi materi dengan sangat baik. Selanjutnya ke acara yang tidak kalah menarik, yaitu penentuan satu orang penanya beruntung. Silakan panitia untuk share screen. Ya, selamat untuk peserta edukastik yang bernama Rizal. Selanjutnya akan dihubungi oleh panitia. Kemudian demikian acara kita pada hari ini. Kami ingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh panitia. Semoga materi yang disampaikan dapat menambah ilmu bagi teman-teman sekalian. Saya selaku MC pamit undur diri. Sampai bertemu di edukasi statistik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.